وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Taujihatul Islamiyah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas bab yang berjudul Halid dukhanu haramun. Apakah merokok itu diharamkan? Materi ini dahulu mungkin sekitar setahun yang lalu ya, pernah kita sampaikan dalam sebuah kajian khusus, karena ketika itu sedang membantah seorang oknum dai yang menghalalkan rokok. Maka kita bikin satu kajian khusus dan kita menyusun sebuah tulisan, tapi memang tidak dipublikasi, yang berisi tentang ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil dari hadis Nabi SAW, dan juga fatwa para ulama yang menunjukkan akan haramnya rokok, dan juga bantahan atas syubhat sang dai yang menyebutkan bahwa rokok itu tidak sepenuhnya mudarat, ada manfaatnya. Kalau yang mudarat itu selalu diharamkan, maka berarti tidak ada lagi yang halal, karena semuanya itu pasti ada kemudaratannya. Kita makan nasi itu ada mudaratnya enggak? Ada mudaratnya, bisa menyebabkan gula atau obesitas ya, atau minuman-minuman ya juga ada mudaratnya, kopi juga ada mudaratnya, dan yang lainnya. Maka semua pasti ada mudaratnya, sehingga ketika kalau ada kemudaratan langsung diharamkan, maka tidak tersisa yang halal, semuanya jadi haram ya. Maka ini juga kita bantah dengan bantahan dari para ulama. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu sendiri punya kitab khusus yang berjudul Hukmu ad-dukhan wa tadkhin fi dawi at-tibbi wad-din. Hukum rokok dan merokok di dalam timbangan medis dan agama. Ya, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu punya tulisan sendiri yang khusus. Ini yang disampaikan di kitab ini, itu ringkasannya saja, sedikit saja. Beliau juga membawakan sisi medisnya. Ya, beliau juga membawakan dari sisi medisnya. Kita baca dulu, nanti kita sampaikan materi tambahannya. Kata beliau, lam yakunid dukhanu mawjudan fi zamanir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, tapi
perlu kita sampaikan juga bahwa merokok ini tingkatannya di dalam syariat apa? Maksiat. Ya, bukan kesyirikan, bukan pula kebid'ahan. Sehingga menyikapi orang yang merokok dengan menyikapi orang yang jatuh ke dalam kebid'ahan, maka tentu ini dua hal yang berbeda. Orang merokok, meskipun dia merokok satu hari satu pabrik, no. Ya. Maka tetap dia itu tidak keluar dari ahlus sunnah, karena maksiat tidak mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah. Berbeda dengan kebid'ahan. Kebid'ahan bisa mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah menjadi ahlul bid'ah, meskipun dia ini orang yang ahli ibadah, meskipun dia ini orang yang tidak bermaksiat kepada Allah, tapi dia jatuh dalam salah satu prinsip akidah, maka dia dikeluarkan dari ahlus sunnah dan dia digolongkan sebagai ahlul bidah. Ya, maka seorang harus proporsional. Betapapun seorang dai mengatakan bahwasanya rokok itu halal dengan dia membawakan hujah-hujahnya, maka kita katakan itu adalah kekeliruan di dalam pendalilannya. Namun tetap kita harus objektif, sang oknum tidak keluar dari ahlus sunnah, alias dia tetap ahlus sunnah, hanya saja dia fasik karena dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, ad-dukhan, rokok memang tidak ada di masa Nabi SAW. Walaqad ja'al islamu bi usulin amah tuharrimu kulla dharin bil jismi. Namun bukan berarti sesuatu yang tidak ada di masa Nabi tidak ada dalilnya. Karena kata beliau, Islam itu datang dengan prinsip-prinsip yang umum. Jadi ada dalil-dalil yang memang spesifik menyebutkan itemnya, tapi ada juga dalil-dalil yang sifatnya itu menyebutkan sifatnya, sehingga benda apapun yang di kemudian hari ditemukan dan sifatnya cocok dengan dalil tersebut, maka digolongkan sama. Narkoba ada di masa Nabi? Tidak ada, tapi sifatnya sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu haram. Ya, maka digolongkan ke situ. Ya, maka sekali lagi, dalil-dalil di dalam Islam itu ada yang sifatnya langsung menyebutkan secara spesifik itemnya. Seperti Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan atas kalian darah, bangkai, ya, daging babi, dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Nah, ini disebutkan secara spesifik, darah, bangkai, babi, hewannya disebutkan secara spesifik. Tapi ada juga Nabi atau dalil menyebutkan secara sifat, nggak disebutkan nama hewannya. Seperti Nabi mengatakan, kullu siba'in, kullu dhi inabin minas siba' haram. Setiap hewan buas yang bertaring maka diharamkan. Nah, ini nyebutin sifat atau nyebutin nama hewannya? Nyebutin sifatnya. Sehingga semua hewan yang mencocoki sifat tersebut maka langsung otomatis hukumnya haram. Sehingga Nabi nggak perlu menyebutkan satu-satu. Kalau Nabi nyebutin satu-satu, nah, akhirnya kitab hadis jadi kitab ensiklopedi fauna, ya. Jadi ensiklopedi binatang karena disebutin satu-satu nama binatangnya. Enggak. Ya, ini diantara keistimewaan Islam. Islam datang dengan rumus. Nah, termasuk rokok ini memang tidak disebutkan secara spesifik ad-dukhan hurrimat alaikum ad-dukhan, diharamkan atas kalian rokok, nggak ada. Kata-kata rokok sendiri nggak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tapi sifat-sifatnya mencocoki dalil-dalil yang kita sampaikan semua ini. Semua yang membahayakan tubuh maka itu diharamkan. Nah, ini juga nanti dijadikan syubhat oleh sang oknum.
gula itu ternyata membahayakan tubuh. Kenapa kok nggak ada yang mengharamkan? Gimana antum jawabnya? Bahkan ada yang berarti kalau rokok tidak berlebihan. Ayo. Manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Ya. Nah, makanya sang oknum membawakan manfaat-manfaat rokok. Ya, membawakan manfaat-manfaat rokok. Di antara manfaatnya adalah hal-hal yang sebenarnya bukan manfaat, tapi dijadikan manfaat-manfaatan. Kayak misalnya dengan rokok itu ya menghilangkan stres, atau seorang itu ya menghilangkan stres dan lebih fokus. Justru itu adalah efek dari kecanduan rokoknya itu. Ya, bukan rokoknya yang menghilangkan stres, enggak. Karena tubuh membutuhkan zat yang ada dalam rokok itu, sehingga kalau tidak terpenuhi zatnya, maka dia kurang fokus. Ya, seandainya sejak awal dia nggak ngerokok, maka ya sudah, dia sudah bisa fokus harusnya tanpa bantuan rokok itu tadi. Jadi nggak ada ceritanya orang nggak merokok nggak bisa fokus, baru kena rokok bisa fokus, enggak. Yang sudah ngerokok, baru kalau nggak ngerokok nggak apa, nggak fokus. Itu bagi yang perokok. Kalau sejak awal dia nggak ngerokok, sudah bisa fokus dia. Ya. Kemudian juga disebutkan bahwa rokok itu disukai. Syubhatnya juga bukhur, apa? Dupa. Nah, dupa itu kan juga asap yang kita hirup, merusak. Beda sama knalpot. Kalau knalpot kan yang kita hirup secara tidak sengaja kan. Emang ada orang yang sengaja ngurupno motor rongtak mana motornya. Kemudian dia starter, dia penuhi rumahnya dengan asap knalpot itu tadi. Nah, supaya dia ada kayak gitu? Nggak ada. Yang tercium, kita cium di jalanan, itu ya sudah, kita nggak bisa menghindar. Ya nggak? Kita nggak bisa menghindar. Mau nggak mau tercium memang sudah. Beda sama dupa. Kalau dupa ini memang yang kita cari apanya? Baunya. Nah, itu gimana itu? Kenapa kok dupa Anda bolehkan, rokok nggak Anda bolehkan? Bahkan kalau dari sisi penelitian medis, sama bahayanya. Iya, dupa ini juga bisa menyebabkan bahaya sebagaimana rokok. Kenapa kok dupa nggak diharamkan, kok rokok diharamkan? Ini syubhatnya sang dai tadi. Ayo. Nah, karena nggak bisa jawab syubhat, akhirnya dianggap sebagai sebuah nilai kebenaran. Iya ya, betul ya. Kalau dupa boleh, kenapa rokok nggak boleh? Berarti nggak konsisten. Islam itu harusnya konsisten. Nek haram kabeh. Baunya nggak enak, disampaikan sama dia. Kata siapa nggak enak? Relatif. Iya, dia bilang gitu. Kita tulis kok ucapannya ini. Perhatikan ya ucapannya dia ya. Perhatikan ucapan dia. Kata dia, kan kita membawakan dalil surat Al-A'raf ayat 157. Nah, itu dalil yang pertama tadi, surat Al-A'raf ayat 157 kan. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan diharamkan atas mereka al-khaba'ith. Al-khaba'ith ini apa-apa yang buruk. Ya, apa-apa yang buruk. Kata dia, ini pendalilannya itu pincang. Karena khaba'ith dari sisi yang mengharamkan rokok, itu khaba'ith. Tapi dari sisi yang menghalalkan, maka itu bukan khaba'ith, bukan sesuatu yang buruk. Beberapa orang tidak masalah dengan bau rokok. Ya, kalau tadi bilang baunya, beberapa orang nggak masalah dengan bau rokok, bahkan suka. Ada wanita yang menyukai bau rokok karena ada aroma bapaknya, tuh. Tahu ya? Ada wanita-wanita itu yang senang sama bau rokok karena mengingatkan dia sama bapaknya. Ini 1 banding berapa jamaah? Ada wanita kayak gini jamaah? Ini namanya dalam syariat nadir. Nadir itu adalah sesuatu yang keluar dari keumuman. Sesuatu yang keluar dari keumuman nggak bisa dijadikan sebagai dalil, nggak bisa dijadikan sebagai hujjah.
Ayo coba, berapa wanita yang suka bawa rokok? Hah? 1 banding berapa? Jutaan mungkin, iya. Kita nggak mengingkari, mungkin ada seperti yang diceritakan. Ada wanita-wanita yang memang suka bawa rokok. Bahkan wanitanya apa? Ngerokok. Ada yang memang seperti itu. Tapi kebanyakan nggak suka dengan bawa rokok. Maka yang dihitung adalah al-aghlab. Yang dihitung adalah mayoritas. Bukan nadir yang nyeleneh ini tadi, enggak. Kemudian dia mengatakan, kalau ada orang yang nggak suka susu dari kecil, ya susu itu nggak suka. Apa kemudian gara-gara dia nggak suka berarti haram? Jadi kalau tadi jenengan bilang rokok itu baunya nggak enak, Anda nggak suka bau rokok, oke. Kalau Anda nggak suka sama susu, apakah berarti susu haram? Paham syubhatnya? Iya. Ini haram halal kok berdasarkan suka atau nggak suka? Itu. Maka kata dia, ayat tadi surat Al-A'raf 157 itu tidak tepat. Karena ini bukan nilai yang kita sepakati. Menurutmu khabith, tapi menurutku tidak. Menurutmu membunuh, rokok itu membunuh, menurutku tidak. Menurutku rokok ini sama seperti makanan-makanan lain yang juga ada kandungan mudorotnya. Ya, rokok sama seperti gorengan. Ya, gorengan bisa membunuh nggak? Bisa. Ya, minuman manis-manis bisa membunuh? Bisa. Ya, maka rokok pun juga demikian. Syubhatnya. Nah, sebagian orang nggak bisa jawab. Terus apa? Nah, langsung beli. Nah, Surya apa mana? Nah, Samsu. Langsung beli. Ini bahayanya syubhat. Dan terbukti sebagian ikhwan mulai kembali ngerokok. Dulunya sudah meninggalkan rokok, akhirnya kembali merokok. Makanya perlu untuk kita bantah, perlu untuk kita luruskan. Kalau ada yang bilang, kenapa? Ini kan bukan masalah akidah. Kenapa kok harus ada bantahan? Memang bantahan itu harus masalah akidah? Enggak. Ya, para ulama membantah semua kemungkaran. Mau bentuknya kesyirikan, kebid'ahan, ataupun kemaksiatan, semua dibantah. Asalkan di atas ilmu. Dan harus objektif. Kita baca dulu. Semua yang di syariat mengharamkan semua yang membahayakan tubuh. Au mu'dzin lil jar, atau bisa mengganggu tetangga. Au mutlifin lil mal, atau bisa menghilangkan harta. Wa ilaikal adillatul atiyatu ala hukmid dukhan. Berikut ini adalah dalil-dalil tentang hukum rokok. Tadi gimana syubhatnya? Belum dijawab tadi. Dupa tadi gimana dupa tadi? Perhatikan, dupa. Iya, tadi kembali ke bau tadi. Enggak, bukan itunya. Dupa yang dicari sama orangnya itu adalah aromanya, bukan asapnya. Paham ya? Yang dicari sama orangnya itu adalah aromanya, bukan asapnya. Sehingga mungkin bagi orang yang menyalakan dupa, dia tinggal dupanya itu menyala, kemudian dia keluar. Setelah asapnya setelah asapnya hilang, dia kembali. Maka sudah mencapai tujuan nggak dia? Sudah mencapai tujuan. Karena yang dicari apanya? Aromanya, baunya. Itu yang dicari sama orang yang nyalakan dupa. Beda kasusnya dengan rokok. Rokok itu memang yang dicari apanya tujuannya? Ya belu memang. Yang dicari sama yang dicari sama orang yang merokok tujuannya memang asapnya itu tadi. Sehingga nggak mungkin dong ada orang nyalakan rokok, kemudian rokoknya ditaruh, orangnya pergi. Nanti kalau sudah habis dia balik lagi. Nggak tercapai tujuannya. Bisa membedakan nggak? Iya, nggak tercapai tujuannya. Yang dicari bukan aroma rokoknya, bukan. Yang dicari memang apanya? Asapnya memang yang dicari. Nah, ada terapi. Belakangan ini muncul alat terapi bagi yang kecanduan rokok atau rokok elektrik.
atau bagi yang memang nggak bisa merokok di tempat-tempat yang dilarang merokok seperti pesawat atau kereta api, tapi muncul keinginan untuk merokok. Maka ada seperti inhaler, dihisap gini, nggak keluar asapnya, tapi dia sudah mendapatkan apa? Asupan nikotin. Dia sudah mendapatkan asupan nikotinnya itu. Meskipun dalam jumlah kecil, yang penting kayak tombol apa? Tombol sepet dia. Kayak tombol sepet. Ya. Tapi bagi perokok akut nggak mau. Nggak mau. Memang yang dicari apanya? Asap. Iki kalau asap, kalau belu, nggak mau beli dia. Tapi bagi orang yang memang untuk memenuhi kebutuhan nikotinnya, dia pakai alat itu. Sehingga ketika di pesawat yang berjam-jam atau naik kereta api yang berjam-jam, dia nggak bisa merokok, dia pakai alat itu. Kalau pakai alat itu nggak kena. Maksudnya nggak dilarang sama pesawat, nggak dilarang sama kereta, karena nggak mengeluarkan apa? Nggak mengeluarkan asap. Beda sama rokok konvensional atau rokok elektrik, sama-sama mengeluarkan asap, dilarang. Maka nggak bisa menyamakan antara dupa dengan rokok. Ya, dupa yang dicari sekali lagi adalah aromanya, bukan asapnya. Makanya muncul varian-varian dupa. Ada yang varian semprot, ya kan? Ada yang versi semprot, ada yang versi apa lagi? Enggak, kalau itu biasa kita beli itu ada yang versi dupa. Ada yang versi parfum roll on. Ada yang versi semprotan ini, semprotan buat ruangan. Ya, bukan parfum badan tapi semprotan buat ruangan. Ada banyak jenis-jenisnya. Ada yang versi sabun. Ya, ada yang versi sabun. Kita biasa beli itu mereknya, nama dupanya Al-Khonjar. Al-Khonjar itu mengeluarkan beberapa produk. Ada yang berupa dupa, ada yang berupa untuk semprotan ruangan, ada yang berupa parfum. Bukan roll on, kayak kaca gitu loh. Ini diambil, terus seperti ada kaca, dioleskan gini, ya, nah, baru kemudian dipakaikan. Dan ada juga yang berupa sabun dan yang lainnya. Maka tujuannya itu memang aromanya berbeda dengan rokok. Kemudian kalau makanan-makanan seperti gula, kemudian ya makanan-makanan yang tadi, minuman-minuman yang dianggap tadi bisa membunuh juga. Kenapa nggak diharamkan? Karena minuman-minuman tersebut sebagian zatnya itu memang racun, tapi sebagian zatnya itu ada yang memang diambil oleh tubuh, diolah untuk menjadi energi. Ya, makanya kalau di bungkus-bungkus atau di kemasan-kemasan minuman yang manis-manis sekalipun kayak Coca-Cola atau Sprite atau minuman-minuman yang manis, ada nutrition facts, ada informasi nilai gizi, ya kalori sekian, ya gula sekian, lemak sekian, protein sekian, karbohidrat sekian, kolesterol sekian, lemak jenuh sekian. Nah, memang beberapa hal ini membahayakan buat tubuh. Tapi ada item-item tadi, zat-zat tadi yang memang bisa dimanfaatkan oleh tubuh untuk diolah menjadi apa? Energi. Bisa diolah menjadi energi. Meskipun kalau secara berlebihan justru itu membahayakan. Tapi toh ada yang dimanfaatkan oleh tubuh kemudian menjadi energi. Kalau rokok diolah sama tubuh jadi apa rokok ini? Hah? Nggak ada. Nggak dibutuhkan sama tubuh, justru apa? Parasit. Paham maksudnya antum? Murni 100% parasit, tidak dibutuhkan oleh tubuh sama sekali. Tubuh nggak butuh asap. Nah, kalau gula, ya bahaya. Tapi gula ini bisa diolah menjadi energi. Makanya selama orang itu olahraga, ya dia rajin olahraga, maka itu bisa menyeimbangkan kadar gulanya. Tapi kalau sudah makannya nasi banyak, minumnya manis-manis, kerjanya mek turu kelesetan, iya, energinya numpuk di situ. Apa namanya? Ya lemaknya numpuk di situ. Harusnya lemaknya ini diolah menjadi
energi itu tadi. Nah, sedangkan rokok sekali lagi tadi tidak ada zat di dalam rokok yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena antum pernah nggak ngelihat bungkus rokok ada nutrition facts, informasi nilai gizi? Ada. Rokok apa itu? Nggak ada. Nah, yang ada justru apa? Peringatan pemerintah, merokok membunuhmu. Justru yang ada adalah bahayanya itu, racun. Meskipun kata sang oknum ini adalah konspirasi. Ya, nggak ada konspirasi, itu ijma ahli medis, semuanya sepakat rokok itu berbahaya. Ya. Kalaupun rokok dianggap tidak berbahaya, minimal keharamannya itu dari sisi mendolimi orang lain, di mana dia mengganggu orang lain dengan asapnya itu, baunya itu. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dihalalkan bagi mereka thayyibat. Ya, thayyibat apa-apa yang baik-baik, dan diharamkan atas mereka al-khaba'ith, apa-apa yang buruk-buruk. Wad-dukhan minal khaba'ith ad-darrah karihir raihah. Rokok itu termasuk khaba'ith, benda yang buruk, ad-darrah, yang bisa membahayakan, plus baunya tidak sedap, baunya tidak enak. Wa qala ta'ala, ayat berikutnya surat Al-Baqarah 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukati, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kata beliau, wad-dukhan yuqi'u fil amradil muhlikati kas-saratani was-sulli. Dan rokok itu bisa menjerumuskan orangnya ke dalam penyakit-penyakit yang membinasakan dia, alias membunuh dia. Seperti as-saraton. As-saraton ini cancer, kanker. Was-sulli, ya as-sul ini tuberkulosis, TBC. Dan penyakit-penyakit yang lain. Kemudian di surat An-Nisa ayat 29, wa qala ta'ala wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah menyayangi kalian. Wad-dukhan qatlun bati'un lin-nafs. Dan rokok itu membunuh manusia secara perlahan. Ya, bunuh diri secara perlahan. Wa qala ta'ala an dararil khamr. Allah berfirman tentang bahaya khamr di surat Al-Baqarah ayat 215, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Khamr itu diharamkan karena dosanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Wa dukhan dararuhu akbaru min naf'ihi. Sama, rokok itu bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, makanya beliau tambahkan di sini bal kulluhu doror. Bahkan semua yang ada di dalam rokok itu bahaya, yaitu mudarat. Makanya tidak ada tubuh itu membutuhkan asupan zat yang ada di dalam rokok, nggak dibutuhkan. Justru itu bisa mempengaruhi kinerja tubuh kita. Oh, enggak apa-apa kalau merokok, tapi selama dia masih olahraga. Loh, guys, olahraga tambahan. Iya, tambah ngos-ngosan. Ya kan, paru-paru kerjanya juga berat. Ya, jantung juga kerjanya berat. Belum lagi ada penyakit-penyakit. Justru nggak bisa dihilangkan dengan olahraga. Beda sama gula. Ya, kalau gula bisa diolah menjadi energi. Seorang yang mungkin gemuk ya, ketika dia tidak punya makanan di rumahnya, maka dia bisa bertahan untuk hidup, di mana tubuh itu mengambil apa? Mengambil lemaknya itu tadi. Ya, tubuh itu mengambil lemaknya itu tadi, diolah kemudian menjadi energi tadi. Beda sama rokok.
nggak ada manfaat tubuh, nggak manfaat rokok bagi tubuh itu. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Dan janganlah kalian mubadzir, sesungguhnya mubadzir, orang-orang yang mubadzir itu saudara-saudaranya asyaiton. Wadukhan tabdzirun wa israfun min amali syaiton. Merokok itu adalah bentuk tabdzir dan juga israf, dan dia termasuk perbuatannya syaitan. Taib, apa bedanya tabdzir sama israf? Kalau israf boleh dalam hal yang dibolehkan, dalam hal mubah. Kalau israf dalam hal kebidahan atau maksiat. Berarti israf terpuji. Iya. Kalau israf adalah membelanjakan harta berlebih-lebihan, yaitu di luar apa yang dia butuhkan. Ini namanya israf. Secara asal mubah, tapi itu sesuatu yang nggak dibutuhkan sama dia, tapi dia membelanjakan hartanya di situ. Nggak ada manfaatnya buat dia, tapi dia belanjakan di situ. Ini namanya israf, menghambur-hamburkan harta. Seperti misalnya seorang, ya dia ini butuhnya itu mobil untuk keluarga, ya cukuplah Xenia, Avanza gitu loh, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga dia itu gajinya UMR, ya cukuplah kalau punya mobil-mobil kayak gitu, servisnya juga nggak mahal, spare partnya juga nggak mahal. Tapi nggak belani dia nabung nyelengi, itu kok apa Ferrari? Ngapain beli Ferrari? Kebutuhanmu apa buat beli Ferrari itu? Nggak ada. Justru malah itu nggak bisa menjalankan kebutuhanmu sendiri. Iya kan? Model di mana keluargamu? Ferrari sini mek loro tok. Iya. Ferrari isinya cuma 2, Lamborghini isinya cuma 2. Untuk apa? Oh enggak, ini saya memang beli Ferrari ini karena saya itu adalah seorang pembalap, ya, dan saya itu hobi balapan ini tadi, sebagai bentuk menyalurkan hobi saya. Ada manfaat yang dia ambil di situ, ya, untuk olahraga lah istilahnya. Balapan itu anunya kelasnya orang-orang kaya ya. Balapan ini ngono iku mang. Tapi setidaknya kan memang dia butuhkan kan? Ya nggak masalah, ini bukan israf. Jadi israf itu nggak mesti barang mahal, berarti pasti israf. Enggak, kalau memang dia butuh di situ nggak masalah. Itu bukan israf, dan tidak ada unsur kesombongan di situ. Karena barang mahal, tapi kalau circle-nya dia itu memang orang-orang kaya, maka ini menjadi barang yang apa? Biasa. Menjadi barang yang biasa. Maka dia nggak jatuh dalam israf di situ. Orang ya butuhnya paling cuman buat WA, HP-nya lu loh, cuman buat WA, sama apa lagi? Telepon, buat kalkulator, buka YouTube, buat kajian, ya buat foto, ya cuman buat foto momen-momen aja kalau lagi berlibur kemana atau ada momen apa, cuman dia foto gitu dok. Ya sama buat perbankan lah, keuangan. Ya sudah, dia cari yang sesuai dengan kebutuhannya itu. Tapi enggak dia beli yang spek tinggi, yang buat apa misalnya? Hah? Ya buat game. Nggak dipakai sama dia fitur-fitur seperti itu. Atau buat ini apa, konten kreator yang memang membutuhkan kamera yang bagus, membutuhkan kapasitas baterai yang besar misalnya, ya, atau dia karena uangnya triliunan, miliaran, dia nggak pengen supaya ada yang meretas HP-nya dia, maka dia butuh HP dengan tingkat keamanan yang tinggi, maka dia beli iPhone yang paling mahal karena tingkat keamanannya tinggi. Butuh, ya butuh, nggak masalah, itu bukan israf. Tapi gak iku mau, uang-uang iku mau. Butuhnya cuma buat itu, tapi belinya yang ini namanya israf. Beda sama tabdzir.
Kalau tabdzir adalah yaitu ketika seseorang membelanjakan hartanya di jalan yang haram. Meskipun itu sedikit, tapi kalau di jalan yang haram maka itu namanya tabdzir. Namanya mubadzir. Anda ini khomernya murah kok ini. Iki 5.000 oleh telu. Khomernya itu. 5.000 cuma dapat 3. Masa mubadzir? Duitku akeh kok. Iya, itu sudah mubadzir. Meskipun harganya murah, karena kau belanjakan di jalan kemaksiatan. Sebaliknya, ketika ada seorang yang membelanjakan hartanya di jalan yang benar, meskipun itu menyebabkan tabungannya ludes, maka itu bukan mubadzir. Ada orang mau berangkat umroh, dia lihat saya berangkat sendirian, saya punya harta lain yang bisa saya pakai untuk orang dua, tapi karena istri nggak bisa berangkat, ya keluarga saya yang lain juga pada nggak bisa berangkat, maka saya mengajak teman saya untuk berangkat. Cari bojo, oh cok mubadzir, mending ditabung aja duit. Kalau kau membiayai fulan untuk berangkat umroh, nanti akhirnya tabunganmu ludes. Maka kita jawab, enggak, itu bukan mubadzir. Kenapa? Karena dikeluarkan di jalan yang apa? Yang hak untuk beribadah kepada Allah. Ya. Tapi ya tetap tadi memperhitungkan keluarga juga. Jangan seperti orang-orang yang wis khuruj 40 hari. Anak bojo ya apa? Embo wis. Gak urus. Bondo nekat. Tapi itu dalil dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang keenam, dalil dari hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain dan tidak boleh membahayakan diri sendiri. Wa dukhan yadurru sahibahu wa yu'dhi jarahu wa yutlifu malahu. Rokok itu membahayakan pelakunya dan juga mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya dan bisa menghancurkan hartanya, membinasakan hartanya. Tapi memang dasar orang ngerokok ini ada saja ya jawabannya. Yang dialog, anu masih ingat ya? Dialog sopir, sopir angkot itu. Ya gitu, kasihan Anda nggak ngerokok, tapi nggak punya mobil. Iya, numpang malah di mobil orang. Ya, sedangkan saya ngerokok, tapi masih punya mobil meskipun mobilnya ini pinjem. Ya. Kemudian yang ketujuh, waqala sallallahu alaihi wasallam wa karihallahu lakum idha'atal mal. Dan Allah membenci untuk kalian menyia-nyiakan harta. Wadukhan diya'un lima li syaribihi yakrahuhullah. Dan merokok itu adalah bentuk menyia-nyiakan harta dan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalil yang ke-8, innama mathalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Sesungguhnya permisalan antara teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk itu permisalannya seperti penjual parfum dan nafikhul kir, blacksmith ini pandai besi. Ya, seperti pandai besi. Ini hadisnya panjang. Ya, ini ketika seorang punya teman berupa penjual parfum, maka dia mendapatkan benefit. Entah dia diberi parfum atau minimal aroma parfumnya itu tercium sama dia. Beda dengan pandai besi tadi. Kalau pandai besi tadi aromanya menyengat, ya aroma sangit ya bahasa kita, aroma sangit, dan kita pun juga bisa mendapatkan bahaya dari dia, yaitu kepercian apanya? Kepercian apinya. Ya, maka rokok pun juga demikian. Wal mudakhin jali susuin yanfukhun nar. Maka orang yang merokok itu adalah teman yang buruk. Ya, teman duduk perokok itu teman duduk yang buruk. Kenapa? Karena dia memercikkan api ke kita.
Dan berapa banyak orang-orang yang demikian kena apinya rokok. Nah, terutama yang berkendara. Makanya dilarang ya. Ya enggak? Sepeda motoran atau naik mobil sambil merokok. Ada aturannya enggak? Kok enggak tahu antum? Ada aturannya, enggak boleh. Ya, cuman memang kadang kita kalau marah, sana yang lebih galak duluan. Ngerti ya? Mereka yang lebih galak duluan. Padahal harusnya nggak boleh seorang berkendara sambil merokok. Kenapa? Karena abunya kemana? Ke belakang. Ya, terkadang kena matanya orang, terkadang kena pakaiannya orang. Nah, itu kan membahayakan. Kok bisa yang seperti ini dikatakan boleh? Dan memang orang-orang yang berkendara sambil ngerokok itu, ketika buang abunya, itu diginikan sama dia. Kenapa kok nggak gini? Ya kan, biar kena bajunya sendiri gitu loh. Berarti kan memang apa? Memang sengaja ke belakang dia, nggak ngurus itu loh. Dan memang orang-orang yang ngerokok ini adalah tipikal orang-orang yang masa bodoh. Oh, masa bodoh itu. Rai gedek, kok rai gedek. Dablek, iya, nggak ngurus sampai uang ngono loh. Mokok nggak ngurus. Nggak ada sungkan-sungkannya gitu loh kadang. Nggak ada sungkan-sungkannya. Bertamu ke rumah orang, langsung nyumet rokok, gate amit, gate opo, langsung dikira wong-wong seneng ngambil ambune gitu loh. Ya dikira orang-orang suka sama baunya. Itu orang-orang yang egois, nah, egois. Nggak memperdulikan orang sama sekali. Maunya dia yang diperdulikan. Ya, hak setiap orang, hak asasi manusia. Ya, iya rokok emplon-emplon dhewe ngono lho. Pakai helm yang anti. Iya, wis iku iso pendhewe sampai entek wis gak apa-apa. Iya, sebungkus sampai entek gak apa-apa. Orang lain gak suka. Ya ibarat juga egois ini orang-orang yang suka nyetel musik kencang-kencang. Nah, ini sama egoisnya juga. Baik yang hajatan ataupun yang memang suka nyetel musik kenceng-kenceng di dalam rumah. Dia nggak peduli orang lain ini ada yang istirahat, ada yang sakit, nggak peduli. Dikira semua orang ini suka sama apa? Suka sama lagunya. Ya, dikira semua orang suka sama lagunya dia. Padahal enggak. Belenek ya. Kemudian yang ke-9, waqala sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan kecuali mujahirin, yaitu yang menampakkan. Nah, menampakkan dosa itu bisa berarti terang-terangan dia menampakkan dosa. Dia minum khamr pinggir jalan, atau dia terang-terangan nggak sholat, ini mujahir juga. Ada orang-orang yang ketika adzan berkumandang, ya dia ketika sholat ditegakkan, dia tetap di luar, tidak melaksanakan sholat. Nah, ini sama juga mujahir, terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Atau ketika bulan Ramadan, terang-terangan dia nggak puasa. Nah, ini sama juga mujahir. Atau ada yang sembunyi-sembunyi, tapi kemudian hari dia ceritakan kepada orang lain. Nah, ini buat yang sudah tobat dari ngerokok, sudah nggak usah dicerita-ceritakan, dibangga-banggakan. Kon sedino ping pira rokokan? Sakpak, kalah masih sakpak. Aku mbiyen sak gros. Waduh. Edit. Nggak usah, sudah itu tutup, itu aib sudah. Nggak usah malah bangga. Nggak usah malah ditunjuk-tunjukkan, ditampak-tampakkan. Nanti takutnya jatuh ke hadis ini. Itu adalah mujahir yang menampakkan dosa. Allah sudah tutupi dosa kita, kemudian kita tampakkan dosa kita. Wal mudakhin mujahirun bil ma'asi la yu'afa min dzambihi. Maka orang yang merokok, dia itu masuk ke dalam kategori hadis ini, dia menampakkan kemaksiatannya sehingga dia terancam dengan hadis ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, namun kalau kita dapati ada saudara kita yang mungkin dia masih baru ngaji sunnah, jangan kemudian langsung dikerasi.
Paham ya? Jangan langsung dikeras gitu. Jangan, ini orang masih baru belajar. Ya, ada step-stepnya. Perbaiki dulu tauhidnya dia. Perbaiki dulu ittiba'nya dia kepada Nabi SAW. Ya, sembari antum berlepas diri dari ngerokoknya. Ketika dia nyumet rokok, antum ngalih. Ya, sesekali antum nasihati. Cuman jangan sampai terlalu apa? Keras mengingkari mereka. Kemudian juga ketika ada yang mungkin masih kedapatan, ya, Anda dapati ngerokok, maka jangan kemudian Anda sebarkan kemana-mana. Kalau dia menganggap itu sebagai aib, ya di mana dia sudah sembunyi-sembunyi, katakanlah di dalam rumahnya dia sembunyi, gak ada orang tahu. Nah, Anda nggak sengaja memergoki dia, maka yang seperti ini nasihati secara apa? Empat mata. Nasihati secara empat mata. Tapi kalau yang sudah terang-terangan mujahir seperti ini, baru dibantah secara terang-terangan. Apalagi yang sampai menghalalkan. Ya, makanya kalau ada yang protes sama kita, itu maksiat, harusnya kan japri. Ya jangan sampai dibantah secara terang-terangan. Iya, kalau dulu dia sembunyi-sembunyi, kita nasihati secara sembunyi-sembunyi. Kasusnya adalah dia apa kan? Ditampakkan, bahkan dibanggakan, bahkan difatwakan akan bolehnya. Maka kewajiban bagi orang yang memiliki ilmu untuk membantahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala thauman aw basalan falyatazilna wal ya'tazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakan thaum, thaum itu bawang putih. Kalau basol itu bawang merah. Barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah dia meninggalkan kita. Artinya menjauh dari kita. Atau dia menjauh dari masjid kita. Dan hendaklah dia duduk saja di rumahnya. Wadukhan asyaddu kurhan min raihati thaumi wal basal. Nah, rokok, bau rokok itu jauh lebih tidak mengenakkan daripada bau bawang dan bawang putih dan bawang merah. Ya, maka bau rokok lebih untuk dijauhkan. Cuman kadang sebagian orang nggak tahu tentang hadis ini. Tapi ya sudah. Mau gimana lagi, masa diusir dari masjid? Ngerti maksudnya? Setiap orang diperiksa dulu. Setiap kali masuk masjid diperiksa. Bau rokok atau enggak? Yang kedapatan bau rokok disuruh pulang ke rumah. Ini yang petugas pemeriksaannya ini yang opname nanti. Tiap hari ngeceki apa wong terus sih. Maka diperingatkan saja. Adapun kalau dilarang, ya maka itu bukan hak kita. Ya, diperingatkan. Ya minimal suruh pakai mouthwash. Ya kan, pakai apa namanya? Nah, kumur-kumur pakai mouthwash ketika mau sholat. Dan ini bukan cuma yang ngerokok saja ya, yang nggak ngerokok juga nggak jamin bau mulutnya segar. Ya. Maka perlu kalau sebelum kita berangkat ke masjid, kita kumur-kumur dulu pakai ya Listerine itu dulu lah. Ya, kalau memang kondisi mulut kita dalam kondisi yang tidak sehat, alias banyak ya, bakteri, atau biasanya yang gigi berlubang atau yang ada plaknya, itu yang bisa menyebabkan bau. Ya, kalau memang kita belum ke dokter untuk membersihkannya atau mengobatinya, maka minimal pakai itu dulu lah, supaya tidak mengganggu kanan kiri. Kemudian yang ke-11, harumat dukhana katsirun minal fuqaha walladzina lam yuharrimuhu lam yutalli'u ala dararihi aljadid wa huwa saratan. Yang mengharamkan rokok itu banyak di antara para ulama. Jadi kalau sang oknum mengatakan bahwa kita akan membuat malu yang selama ini mengharamkan rokok, ini dibilang kayak gitu. Kita bikin malu yang selama ini mengharam-haramin rokok. Loh, siapa yang mengharamin rokok ini? Ulama-ulama banyak besar. Mau dibikin malu mereka, naudzubillah. Sedangkan yang tidak mengharamkan, nah ini berarti di sini memang ada yang tidak mengharamkan. Kita nggak menutup mata, iya.
Ada ulama-ulama yang memang tidak mengharamkan, tapi piro jumlahnya sedikit. Itu pun kata beliau yang tidak mengharamkan ini, mereka itu ulama-ulama yang belum meneliti tentang bahaya rokok. Ya, belum meneliti tentang bahaya rokok ini. Sehingga dia tidak mengharamkan, karena dikembalikan ke hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Segala sesuatu masalah dunia hukum asalnya apa? Mubah, dikembalikan ke hukum asalnya. Betul. Paham ya? Jadi kalau belum nampak bagi dia bahaya rokok, maka dikembalikan kepada hukum asal, masalah dunia hukumnya mubah. Tapi ketika sudah sampai bukti, penelitian yang begitu banyak, ya, bahkan ijma para dokter, para ahli medis, para peneliti, semuanya mengatakan rokok itu berbahaya. Mau dari lab manapun juga mengatakan demikian. Dan yang paling terbarunya adalah yaitu as-saraton, cancer tadi, bahayanya rokok tadi. Kemudian kata beliau, nanti kita sampaikan di pertemuan depan saja soal fatwa-fatwa ulama ini, supaya kita tidak dianggap pendapat pribadi. Ya, kita sampaikan, bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengisyaratkan adanya ijma, ya, kesepakatan para ulama tentang haramnya rokok ini. Nanti kita sampaikan. Kemudian poin berikutnya, innal insan law ahraqa waraqatan naqdiyatan laqulna majnun haramun alih. Fa kaifa biman yashtari bimi'atil waraqat dukhanan wa yuhriqu malahu wa yadurru jismahu wa yu'dhi jarahu. Kalau Anda melihat ada orang yang bakar uang, ini ada uang 100, kemudian dibakar, Anda bilang apa? Dan ini uang ini. Ya, ini ODGJ ini. Ya, uang 100, uang asli ini, bukan uang palsu ini. Dibakar, ODGJ ini orang ini. Bagaimana lagi dengan yang membakar bukan 1 lembar, 2 lembar, berlembar-lembar uang, dan itu tiap hari dia bakar uang itu. Tiap hari dia bakar. Plus itu bisa membuat penyakit di dalam dirinya. Apa enggak luwe apa mana? Lebih ODGJ lagi. Ya, bakar uang tok saja itu enggak menimbulkan penyakit dalam diri. Kan enggak dihisap kan? Ya, bakar uang tok itu sudah ODGJ. Ini sudah bakar uang, nambah penyakit di dalam diri. Naudzubillah. Wa hal minad din wadzauqi an nuz'ijan nasa bidukhanik wa shishatika wa tulawwith hawahum as-safi. Apakah ada ajaran agama atau ajaran perasaan lah, pakai perasaan, pakai moral sajalah, di mana engkau mengganggu manusia dengan asap rokokmu atau dengan asap shisha. Tahu shisha? Hah? Ya, shisha itu. Nah, kalau sekarang ada yang elektrik. Ya. Kemudian kau cemari, ya, udara mereka yang jernih, yang murni, udara segar, itu dicemari dengan asap rokok itu. Wa'lam anna talwithal hawa katalwithil ma'i li dararihi. Hukum mencemari udara sama seperti mencemari air. Antum kalau misalnya ada air sungai, yang antum tahu di sana sungai ini digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari, untuk minum, untuk nyuci-nyuci, ya, untuk keperluan mereka masak sehari-hari. Kemudian antum kencingi, antum cemari itu, atau antum buang limbah di situ, ya kan? Apakah ini berdosa atau tidak? Berdosa. Mencemari air sama, mencemari udara sama hukumnya dengan mencemari air. Itu mencemari dengan asap rokok. Oh, Ustaz, gimana hukumnya ngobong-ngobong sampah? Podo ini. Hati-hati. Nggak boleh ngobong-ngobong sampah. Sama itu juga mencemari. Dan juga membahayakan. Nanti kalau nggak dibakar nanti sampahnya menumpuk. Loh, sudah ada tugasnya. Ada petugasnya, ada dinasnya kebersihannya. Pemerintah sudah menyiapkan hal itu. Ikuti saja aturannya. Ya, jangan pakai membakar sampah di tempat-tempat yang umum, bukan di tempat yang memang dikhususkan.
Nah, kalau motor gimana? Kan sama mencemari udara. Hah? Ya, itu Asapnya motor berjalan. enggak, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Makanya sekarang diusahakan untuk dikonversi ke listrik itu tadi. Ya, karena itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Namanya motor itu ada ampas yang dikeluarkan itu tadi, nggak bisa dihindari. Tapi kalau tadi nggak ngobong sampah, bisa dihindari? Bisa. Ya bisa, ada daur ulang dan seterusnya. Lau sa'alnal mudakhin hal tudha'u sajair fi mizanil hasanat awis sayyiat la ajaba innaha tudha' fi mizanis sayyiat. Kalau kita bertanya kepada orang yang merokok, ini ada 2 daun timbangan. Ada hasanat kebaikan dan ada sayyiat keburukan. Mau kau taruh di mana rokok ini? Bingung nggak? Kalau saya taruh di keburukan, wah ini nanti iya kena saya. Tapi kalau ditaruh kebaikan juga nggak pantas. Ngerti ya? Ditaruh kebaikan juga nggak pantas. Tapi kalau yang masih punya akal waras, pasti dia akan meletakkannya di sayyiat, di tempat keburukan. Nah, makanya cocoknya itu sama tempat-tempat yang kotor, yang buruk. Antum ini tadi dapat jajan makan kue, coba masuk sini makan di toilet ini. Nikmat enggak? Enggak nikmat. Tapi para perokok justru puncak kenikmatan mereka adalah ketika soalnya nggak sama. Iya kok bisa gitu loh. Iya kok bisa. Lu tanya sama orang-orang yang ngerokok, mereka itu meskipun sudah kebelet, ya, mohon maaf ya, agak ini ya, agak jorok juga ya. Tapi ini justru untuk membuktikan khobairnya tadi itu. Sudah kebelet, sudah untuk sembelani deh, metu, tuh apa? Tuh rokok. Sempet dia jamaah. Kenapa? Nggak nikmat kata dia. Nggak keluar. Memang nikmatnya itu buang air itu ambil ngerokok. Nah kok bisa ketemu gitu loh. Nah, kalau nggak sama-sama lah, sama-sama jeleknya, khobaibnya. Coba ganti sama apa, makan ote-ote dah, makan tahu isi, gak gelem. Iya gak gelem. Padahal mereka beli di warung, warungnya tuh jualan jajan-jajan juga, jualan kue-kue juga. Apa gak njopok kue ini? Gak cocok. Ya. Baik, kemudian yang terakhir, ista'in billah ala tarkid duhan. Maka minta tolong kepada Allah bagi yang ingin meninggalkan ngerokok. Jangan merasa oh saya bisa. Jangan pede dengan potensi diri Anda, tapi tetap minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Faman taraka syai'an lillah a'anahu Allahu alaihi. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan tolong dia, Allah mudahkan dia. Wasbir, nah ini yang penting, sabar. Memang cepet, nggak enak, bahkan terkadang pusing, ya bahkan kayak kaku. Iya, sebagian orang itu bilang nggak enak semua tubuh itu, karena tadi tubuh itu berusaha untuk menetralisir zat-zat yang ada di situ tadi dan membiasakan diri. Ya namanya membiasakan diri ya sesuatu yang nggak enak gitu loh. Membiasakan diri sesuatu yang nggak enak. Wada'ullaha, antum kalau misalnya tinggal di daerah dingin misalnya, antum pindah sekarang misalnya di Surabaya ke coba ke Kutub, nggak ada orang ke Kutub. Ternyata enak Bromo, ya, pindah ke Bromo. Awal-awal antum pindah sana ngapain? Sakit. Iya dekem nang oma terus. Itu namanya adaptasi. Nggak enak. Tapi selama seiring dengan berjalannya waktu, lama kelamaan akan apa? Terbiasa, teradaptasi. Iya. Bahkan antum sudah nggak lagi pakai jaket. Antum lihat orang-orang di Bromo itu. Kita pernah jalan subuh, sholat subuh, pakai jaket tumpuk
2. Keluar pakai selimut lagi Mas Yan. Ya kan? Dingin, ya. Kemudian ada warga sekitar lewat pakai kaos biasa. Monggo Mas, pakai kaos biasa ini. Ngece sama. Monggo Mas. Sebagian jamaah masjid dengan rambut masih basah, loh sampean mandi? Iya, warga sini kalau tiap subuh mandi. Kita 1 minggu aja masih sekali mandi sudah bagus itu. Kata beliau, sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wad'ullaha lailan ba'dal adzan was-sholati qailan. Nah, terus berdoa kepada Allah ketika malam hari, ketika Anda sholat malam, atau ketika selesai adzan, ya antara adzan dan iqamah itu waktu yang mustajab. Ya, di antara doa, tapi ini bukan doa yang paten ya. Anda berdoa dengan doa apapun. Artinya nggak harus doa seperti yang ada di situ. Itu salah satu rangkaian atau maksudnya salah satu doa seperti itu yang bisa antum minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak harus rangkaiannya seperti ini karena ini nggak ada dalilnya. Paham ya bedanya doa mutlak sama doa yang memang ada nasnya dari Nabi. Kalau ada nasnya dari Nabi harus mengikuti seperti nas itu. Urutannya harus mengikuti seperti itu. Contoh misalnya antum doa masuk WC. Harus seperti yang disampaikan Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nggak boleh antum balik, Allahumma inni a'udzubika minal khaba'ith wal khubuthi. Nggak boleh. Kalau ada dalilnya dari Nabi ataupun dari Al-Quran harus seperti itu doanya, nggak boleh dirubah-rubah. Nah, adapun ini doa mutlak. Ya, Allahumma arinad dukhana batila. Ya Allah, tunjukkan kepadaku kalau rokok itu batil. Warzuqna ijtinabah. Dan berikan kepada kami rizki untuk bisa meninggalkannya. Wa karrihna fihi. Dan jadikan kami benci dengan rokok itu. Ya, ingat, ini sekali lagi nggak harus seperti ini rangkaiannya. Antum dengan bahasa Indonesia maka mutlak boleh. Dan insya Allah kalau pertemuan depan kita sampaikan dari sisi fatwa para ulama dan juga dalil-dalil dari sisi al-aql ya, dari sisi logika. Dan kalau ada mau ditanyakan silakan. Mengenai rokok, anak saya sendiri itu merokok ya, mohon maaf. Cuma bagaimana caranya untuk sudah berkali-kali ya, tapi itu katanya tidak bisa kalau nggak merokok ya. Sedangkan saya sudah bilang di situ bahwa banyak penyakit, banyak rokok membunuh dan sebagainya. Sebenarnya kan lebih tahu. Ya, yang pertama tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yang membolak-balikkan hati Allah. Maka minta kepada Allah agar diberi hidayah untuk meninggalkan rokok itu. Apalagi doa orang tua kepada anaknya, itu termasuk diantara doa yang la turat, doa yang tidak ditolak. Kemudian yang kedua, karena Anda sebagai orang tua, maka Anda di sini bisa mencegah dengan tangan, bukan kaplok ya. Ya, bisa mencegah dengan tangan ini kalau punya power, punya kekuasaan di situ. Nah, orang tua punya kekuasaan nggak atas anaknya? Punya. Maka di situ bisa dipakai kekuasaannya. Seperti yaitu dilarang ngerokok di dalam rumah. Nggak boleh ngerokok dalam rumah. Bikin aturan seperti itu. Nggak boleh ngerokok di rumah. Nah, ini mulai mempersempit apa? Ruang geraknya. Kemudian yang kedua, tidak diberi uang jajan apabila itu dibelanjakan untuk merokok, untuk rokok. Jadi harus ada hitungannya. Ini tadi kota kasih uang sekian untuk jajan, kau gunakan untuk apa? Ya, mana buktinya? Oh, ini tadi saya pakai buat bensin, kemudian saya pakai buat makan sekian, mana buktinya? Gak apa-apa ini, anu teliti, sewu takono, iya sewu ditakono. Mbok eceran piro saiki? Hah?
3.000. Iya, segitu. Harus diteliti. Ini mempersempit ruang geraknya. Apalagi aturan apa lagi? Ini permasalahannya mudanya tidak rokok, setelah berkeluarga malah ngerokok. Iya, mudanya dibikin sama teman-temannya itu banci kok itu banci, tetap nggak rokok. Setelah punya anak, keluarga merokok. Iya, orang tua hanya bisa memberikan nasihat, kemudian peringatan-peringatan bahwasanya kau ini sekarang sudah kepala rumah tangga, kau sudah memiliki anak, di mana perbuatanmu ini bisa berdampak kepada anakmu. Bahwasanya sisa-sisa residu dari kau merokok itu bisa membahayakan anak-anak kecil. Pakaian-pakaianmu yang bekas rokok itu bisa membahayakan anak-anak kecil. Iya. Disampaikan juga tentang dari sisi ekonomi, berapa hari kau merokok, kau nanti semakin besar anakmu, kebutuhan anakmu juga semakin besar. Mulai memikirkan, jangan egois memikirkan diri sendiri, tapi sekarang kau sudah harus terbagi, memikirkan keluarga juga. Ya cuman diajak berpikir demikian sambil dibawakan ancaman-ancaman secara syariat tadi. Sisanya ya Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah. Wallahu a'lam. Selepas itu orang tua sudah disampaikan demikian, anaknya tetap melakukannya, maka itu bukan dosa orang tua. Yang dosa adalah ketika orang tua membiarkan, ya bahkan mensupport, join sampai anaknya. Lo akeh lo kayak mana? Banyak join sampai anaknya. Nah, wallahu a'lam. Ya. Mengenai pencemaran lingkungan tadi, kalau di kota-kota besar, insya Allah tersedia tukang sampah, pemungut sampah sehingga diarahkan ke TPA. Sementara yang kami dapati di desa-desa, di desa istri saya, di desa Papua itu yang di sana menyediakan sebuah tempat buangan. Nah, itu pasti mereka mengatakan acara apapun itu ada sisa makanan dibuang di situ, dibakar, dan itu sudah ma'ruf, hampir semua bisa begitu. Ketika kami tanya, Pak, apa nggak ada tukang sampah? Jawabannya begini, di kota-kota besar, Yesus ini itu gimana? Iya, kalaupun memang ada pembakaran sampah, sama seperti tukang sampah juga nanti ujung-ujungnya di TPA juga sebagiannya dibakar. Tapi kan khusus jauh dari pemukiman, kemudian jamnya itu juga jam-jam tertentu. Ya, jangan kemudian pagi-pagi udara seger, bakar sampah. Iya, mungkin malam-malam atau mungkin sore atau apa. Dan itu jauh biasanya dari pemukiman. Sawah-sawah itu biasanya untuk supaya selesai panen kan dibakar kan? Iya, dibakar biar nanti tumbuhnya semakin bagus, semakin subur. Nah, itu bakarnya pun juga bukan di tengah pemukiman warga, tidak jauh itu dari pemukiman warga. Ya, kalau memang ada yang seperti itu ya berarti warganya sendiri bersepakat begitu. Wallahu a'lam. Mengenai asap rokok tadi, nyambung nggak? Apa itu? Asap rokok tadi. Iya. Berarti kan dalam ini orang yang merokok itu mendolimi orang lain. Apakah besok hisabnya dari Allah itu orang perokok tadi itu juga menanggung dosa orang itu? Iya, masuk ke dalam hadis muflis, betul. Di mana seorang yang didolimi tadi bisa menuntut kepada Allah bahwasanya fulan dulu mendolimi aku dengan bau rokoknya, maka akan diberikan pahalanya atau kita berikan dosa kita kepada dia. Tuh, bangkrut orang yang merokok itu. Nah, wallahu a'lam. Para ulama mengatakan li antalqallaha bi dzambin wahidin fima bainaka bi sab'ina dzamb fima bainaka wa bainallah
ahwanu min antalqahu bidzanbin wahidin fima bainaka wa baina fulan wa bainan nas. Engkau berjumpa dengan Allah di akhirat kelak dengan membawa 70 dosa, tapi itu antara engkau dengan Allah ini masih lebih ringan daripada engkau di akhirat membawa 1 dosa antara engkau dengan fulan. Ini bukan kita meremehkan maksiat kepada Allah, tidak. Tapi Allah Ghafurur Rahim. Kalau Allah ampuni, selesai. Tapi ketika manusia, maka ada kisos. Entah pahalamu yang diambil atau dosanya dia yang diberikan kepadamu. Ya, kalau Allah nggak ada gitu. Kalau diampuni ya sudah diampuni. Pahalamu masih tetap. Dosamu yang diampuni sama Allah. Tapi kalau berbuat zalim kepada manusia, nggak bisa diampuni langsung sama Allah. Terakhir, apa itu? Itu ya ikut aja, udah dibuang atau mungkin yang melewes gitu. Tapi pernah kejadian juga ya kita lebih galak. Iya. Nah, misal selanjutnya itu kita nggak negur sama sekali, orangnya kan banyak. Nah kalau kita nggak negur itu, apakah kita berdosa? Sebenarnya secara asal yang berhak untuk melakukan itu adalah aparat. Itu kan tugasnya aparat itu, yang menegakkan hukum seperti itu. Adapun kita, maka kita bisa mengingkari dengan lisan. Itu pun dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat. Iya, dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat. Kalau itu mafsadatnya lebih besar, di mana besar kemungkinan orang tersebut justru akan memberikan bahaya kepada kita, maka yang sudah kita mengingkarinya dengan hati. Yaitu kita nggak setuju dengan perbuatannya, kita benci dengan perbuatannya, kita nggak ridho dengan perbuatannya. Karena nggak bisa kita ingkari dengan lisan. Misalnya ini, antum sedang berada di dalam kereta, nggak boleh ngerokok kan di kereta. Ya, di satu gerbong itu semuanya merokok kecuali antum toh nggak ngerokok. Gimana antum? Mau mengingkari mereka? Hah? Iya. Ya, makanya dilaporkan ke petugasnya, Pak, ini di gerbong ada yang merokok ini. Satu gerbong ngerokok semua, Pak. Cuman saya nggak ngerokok gitu. Biar aparat yang menindak, karena mereka punya perangkat hukum. Ya mereka juga ya dilindungi juga. Beda sama kita. Justru kita yang nanti akan mendapatkan kemudaratan. Maka nggak masalah kalau kita dapati di jalan ada yang merokok, dan yang merokok ini boncengan 3 misalnya, telu-telu rokokan kabeh. Kita sendirian 1 orang. Ya. Kita peringatkan dia ngerokok, ya otomatis apa? Ya mereka merasa iya wonge luwih akeh. Ya, orangnya lebih banyak merasa lebih kuat. Namanya apa perlu sudah kita menghindar. Nah, wallahu a'lam, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.